Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Perkenalkan, saya Prastia Dipernomo. Saya adalah mahasiswa MMUGM Jakarta. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mempresentasikan suatu makalah tentang analisa faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT KIB Hana Indonesia. Dosen yang mengampu makalah ini ada Profesor Basu Swasta. Darmesta, terima kasih atas bimbingannya. Lingkungan eksternal perusahaan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam rencana strategis maupun rencana kerja suatu perusahaan. Tujuan penelitian dari makalah ini adalah untuk melihat faktor apa saja yang berpengaruh terhadap suatu perusahaan. Sedangkan manfaat dari makalah ini adalah bagi saya sendiri adalah sebagai pembelajaran. Sedangkan bagi KIB Hana, saya berharap makalah ini agar dapat menjadi bahan untuk pengambilan keputusan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kita akan membahas profil perusahaan yaitu PT KIB Hana Indonesia. PT KIB Hana Indonesia, sering disingkat dengan KIB Hana Bank saja, adalah suatu bank yang didirikan pada tahun 1974 dan merupakan perusahaan joint venture atau perusahaan lokal dengan perusahaan dari Korea Selatan yang merupakan suatu bagian grup besar Hana Financial Institution. Perusahaan ini punya visi yaitu menjadi bank terbaik bagi nasabah yang berfokus di Indonesia. Sedangkan misi yang diterapkan oleh perusahaan ini adalah memberikan pelayanan perbankan yang cepat, nyaman, dan berorientasi kepada kepuasan nasabah serta memiliki komitmen yang tinggi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas isi dari makalah ini, yaitu faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi PT KIB Hana Indonesia. Faktor lingkungan pertama yang mempengaruhi adalah lingkungan demografi. Dalam lingkungan demografi di Indonesia, isu utama yang akan kita bahas adalah 3. Yang satu adalah terdapat bonus demografi di Indonesia dalam 10 dan 20 tahun ke depan yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bonus demografi ini adalah tingginya tingkat angkatan kerja dibandingkan dengan tingkat ketergantungan kerja. Nah, tingkat angkatan kerja ini akan disusun oleh generasi X dan generasi milenial, yaitu sebesar 54% dari penduduk Indonesia. Jadi penduduk yang akan bekerja itu sebesar 54% nantinya dalam 10 dan 20 tahun ke depan. Yang kedua adalah terjadinya keberhasilan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir, terutama pembangunan sumber daya manusia. Kita lihat kemiskinan pada tahun 2015 itu tingkat kemiskinan Indonesia adalah 15%. Sedangkan sekarang pada tahun 2019 tingkat kemiskinan sudah turun menjadi 9,41%. Isu yang ketiga yang akan kita bahas adalah mengenai semakin naiknya jumlah kelas menengah. Jadi kelas menengah dengan pendapatan yang lumayan tinggi menurut Bank Dunia ini di Indonesia akan semakin terus menaik. Ini adalah isu-isu yang ada di lingkungan demografi Indonesia. Dari isu tersebut, apa sih peluang bisnisnya? Nah, peluang bisnis yang bisa kita ambil adalah bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan sangat tinggi, akan sangat cepat dan lebih tinggi dari 15%. Yang kedua, secara pendapatan kelompok middle income itu akan mempunyai proporsi yang lebih besar lagi untuk tahun ke depan. Ancaman bisnisnya apa? Dengan naiknya kelompok angkatan kerja yang ada di Indonesia yang sudah saya sebutkan dari atas, maka kemungkinan akan terjadi pengangguran apabila tidak terdapat lapangan kerja yang cukup. Ini akan cukup menjadi ancaman bisnis bagi KIB Hana. Terus ada terjadi perubahan selera dari millennials. Jadi millennials itu sudah mempunyai pola hidup yang berubah secara instan dan juga mempunyai selera yang berubah. Implikasi bisnisnya apa? Dengan melihat kondisi seperti itu, dengan menaiknya tingkat menengah ke atas, itu sebaiknya KIB Hana berkonsentrasi bisnis untuk pengembangan bisnis konsumer, yaitu bisnis konsumsi, perbelanjaan, terus rekreasi, terutama di sektor wealth management karena akan menyasar orang-orang yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, untuk menangkap perubahan selera milenial, harusnya PT KIB Hana mengembangkan pelayanan berbasis fintech. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya sangat berpengaruh terhadap bisnis bank seperti PT KIB Hana. Isu utama yang bisa kita lihat dalam lingkungan sosial budaya akhir-akhir ini adalah munculnya kelompok baru
yaitu kelompok urban, middle income, milenial, yaitu kelompok masyarakat yang hidup di perkotaan. Mereka mempunyai pendapatan kelas menengah dan mereka termasuk dalam golongan milenial, yaitu golongan yang lahir pada tahun 1980 sampai sekarang. Nah, kelompok ini mempunyai ciri-ciri sosial budaya yang sangat bisa kita identifikasi. Ciri-cirinya adalah satu, kreatif. Mereka suka berpikir yang out of the box. Yang kedua, connected, saling berhubungan satu sama lain dengan mudah. Yang ketiga adalah confidence. Kepercayaan diri ini dapat kita lihat dalam bahasan-bahasan di media sosial maupun di media-media. Nah, peluang bisnis seperti apa sih yang bisa kita ambil dari lingkungan sosial budaya? Satu, peluangnya adalah bahwa terdapat banyaknya startup, contohnya seperti Gojek. Siapa yang berpikir bahwa kita akan memesan ojek secara online? Sekarang sudah terlaksana. Yang kedua, bisnis tradisional adalah sekarang dapat untuk melakukan ekspansi berbasis fintech. Dengan fintech ini, ekspansi dapat dilakukan dengan mudah. Terus ancaman bisnis apa yang ada dari perubahan ini? Nah, dengan adanya banyak startup dalam hal UMKM, ini bank itu belum mempunyai kemampuan untuk memvaluasi berapa sih nilai dari startup ini, sehingga untuk memberikan kredit itu masih belum ada guideline yang jelas. Ini adalah ancaman bagi bank sendiri, karena bank secara tradisional masih melakukan analisa kredit secara cash flow, sedangkan secara valuasi ke depan itu belum menjadi suatu kompetensi dari perbankan. Yang kedua, fintech ini juga mulai merambah bisnis yang berbasis finansial, namanya juga fintech, financial teknologi. Jadi di sini bank ada ancaman bisnis dari pemain-pemain baru. Implikasi bisnisnya seperti apa sih? Tentu buat bank implikasinya adalah harusnya masuk pembiayaan ke dalam startup ini. Jadi bank harusnya sudah bisa mulai masuk untuk membiayai. Jadi bukan berkompetisi tapi berkooperasi dengan fintech ini. Lingkungan politik. Isu utama yang ada lingkungan politik adalah, kalau kita lihat sejak reformasi itu ada banyak pergeseran di Indonesia. Yang pasti pergeseran yang paling kita lihat adalah demokratisasi. Yang kedua, desentralisasi. Jadi ada perpindahan kekuasaan dari pusat ke daerah sejak zaman reformasi. Yang ketiga, itu adalah adanya political fragmentation, yaitu ada 2 kutub atau 3 kutub politik di Indonesia. Nah, dari perubahan-perubahan ini, apa sih yang peluang bisnis apa yang ada bagi KIB-HANA? Satu, demokrasi. Demokrasi berarti bahwa kesempatan usaha menjadi sama. Jadi kesempatan usaha menjadi semakin lebar. Kedua, dengan demokrasi ini terjadi perbaikan peraturan perundangan yang semakin bersahabat dengan dunia usaha. Ancamannya bisnis seperti apa? Dengan adanya desentralisasi, ternyata ancaman bisnis yang ada adalah korupsi yang ada di pusat dulunya sekarang udah mulai bergeser ke daerah. Nah, implikasi bisnisnya seperti apa? Bagi KIB-HANA, dengan adanya demokratisasi ini, maka akan tercipta stabilitas keamanan yang bagus buat bisnis. Jadi KIB-HANA dapat melakukan suatu ekspansi bisnis yang bagus di Indonesia karena didukung oleh stabilitas politik dan keamanan. Lingkungan pemerintahan. Ada 3 hal pokok yang bisa kita lihat sebagai isu utama dari lingkungan pemerintahan. 1. Penurunan subsidi BBM, artinya adalah pengelolaan fiskal pemerintah semakin bagus. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini sejak tahun 2008 sampai 2020 itu anggaran infrastruktur itu naik jauh dari 69 triliun menjadi 415 triliun. Yang ketiga adalah peningkatan iklim investasi. Pemerintah berusaha untuk menyederhanakan regulasi dan memperbaiki infrastruktur sehingga dapat menarik investasi di Indonesia. Nah, peluang bisnis apa sih yang dapat kita lihat dari perubahan lingkungan pemerintahan ini? 1 adalah adanya pertumbuhan yang sangat jelas di sektor infrastruktur. Pemerintah membangun jalan tol, membangun pelabuhan, membangun bandar udara di mana-mana. Yang kedua adalah peningkatan investasi
dari luar negeri karena memang iklim investasi Indonesia semakin bagus. Ancaman bisnis seperti apa sih yang bisa dari lingkungan pemerintahan ini? Kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah juga dapat menjadi ancaman bisnis bagi KIB Hana. Tapi saya belum melihat adanya kebijakan pemerintah yang berbeda dengan yang direncanakan oleh pemerintah. Tapi itu bisa menjadi ancaman bagi KIB Hana. Nah, implikasi bisnisnya seperti apa? Pasti. Satu adalah pembiayaan sektor infrastruktur. Dengan adanya kenaikan pembiayaan infrastruktur oleh pemerintah, maka bank KIB Hana dapat masuk juga ke pembiayaan yang di sektor infrastruktur dan yang terkait dengan infrastruktur. Yang kedua adalah PT KIB Hana sebagai bagian dari grup besar finansial di Korea, sebaiknya dengan peningkatan investasi ini, peningkatan iklim investasi, dia bisa menjadi partner bisnis utama dari investor-investor dari Korea Selatan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai lingkungan ekonomi. Ada beberapa isu utama yang menarik di lingkungan ekonomi, yaitu menurut PwC, Indonesia itu akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050. Pertumbuhan stabil 5% ataupun di atas 5% diprediksikan akan terjadi di Indonesia. Sehubungan tadi dengan kondisi demografi, adanya bonus demografi. Yang ketiga, ada faktor lain yang pengaruhnya sedikit negatif adalah karena kondisi Indonesia terus-menerus terjadi, sehingga ini akan melemahkan rupiah. Mengenai peluang bisnis dari lingkungan ekonomi adalah bahwa konsumsi yang kita lihat di Indonesia masih sangat kuat. Konsumsi menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia juga dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jadi laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk. Terus ancaman bisnis yang ada di lingkungan ekonomi kalau saya lihat adalah satu, pelemahan kurs. Jadi pelemahan kurs rupiah ini terjadi terus-menerus karena apa? Karena adanya current account deficit. Terus yang terbaru pada tahun 2020 adalah terkendala adanya wabah COVID-19. Dalam makalah ini sudah saya bahas pengaruh dari COVID-19 ini, kemungkinan pertumbuhan Indonesia dari 5% akan menjadi sekitar 2% untuk saat ini dengan prediksi semester 2 COVID-19 ini akan selesai. Nah, implikasi bisnisnya seperti apa dalam jangka pendek? Dengan adanya COVID-19 ini, kemungkinan NPL akan naik. Jadi kredit-kredit macet untuk sektor-sektor yang terkait dengan sektor-sektor yang ditutup adanya lockdown, maka akan terjadi NPL. Yang ketiga, ekspansi jangka panjang terkait prospek ekonomi sebaiknya dilakukan oleh KIB Hana. Lingkungan hukum domestik. Jadi ada satu isu yang dibahas di lingkungan hukum domestik adalah mengenai pembahasan RUU Omnibus Law. Jadi RUU ini adalah penyederhanaan dari banyak sekali undang-undang sehingga mempermudah pelaku bisnis untuk berusaha. Nah, peluang bisnisnya apa sih? Peluang bisnisnya dari Omnibus Law ini adalah untuk meningkatkan peluang usaha. Jadi pengusaha-pengusaha baru, investor luar negeri akan mudah untuk melakukan usaha di Indonesia. Ancamannya apa? Tentu dengan adanya Omnibus Law ini, maka akan ada pro dan kontra, dan ini kemungkinan akan mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia atau stabilitas keamanan juga dalam pelaksanaan pengesahan Omnibus Law. Sedangkan implikasi bisnis seperti apa? Dengan adanya kemudahan iklim investasi di Indonesia akibat Omnibus Law ini, kemungkinan bisa menarik investor-investor dari luar negeri, terutama dari Korea, dan ini bisa dimanfaatkan oleh KIB Hana Bank sebagai partner bisnis investor-investor dari Korea. Lingkungan hukum internasional. Dalam lingkungan hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi apa yang dinamakan Basel Accord. Basel Accord ini adalah untuk memperkuat capital dari perbankan sehingga lebih tahan krisis. Nah, peluang bisnisnya apa? Bisnis interbank itu akan menjadi semakin naik karena bank satu sama lain saling percaya untuk melakukan bisnis. Ancamannya apa? Ancamannya adalah bank-bank ini termasuk KIB Hana semakin highly regulated sehingga meningkatkan biaya operasinya. Nah, implikasi bisnisnya seperti apa?
Dengan ratifikasi ini berarti kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia akan semakin tinggi, sehingga KIB Hana bisa melakukan bisnis dengan bank-bank internasional. Lingkungan teknologi. Jadi lingkungan teknologi ini ada hal yang menarik dan semua orang sudah well informed mengenai ini, adalah revolusi industri 4.0, di mana semua bidang bisnis, semua bidang produksi, konsumsi maupun distribusi itu sudah mulai menggunakan hal-hal yang berbau internet dan digital. Nah, pengguna internet sendiri di Indonesia itu sudah mencapai 150 juta atau 50% dari penduduk Indonesia. Ini menjadi suatu peluang bisnis untuk peningkatan bisnis di bidang digital. Jadi penawaran produk-produk yang berbasis digital. Ancaman bisnisnya apa? Nah, ancaman bisnisnya adalah fintech atau startup yang berbasis finansial dan teknologi itu sudah mulai menawarkan produk-produk yang mirip dengan perbankan. Implikasinya apa sih? Implikasinya adalah sebenarnya bagi perbankan sendiri bisa memanfaatkan teknologi internet, yaitu dengan melakukan ekspansi yang berbasis digital. Bank bisa meninggalkan ekspansi berbasis mortar and brick, yaitu pembangunan kantor baru ataupun pembangunan kantor cabang baru, itu bisa ditinggalkan dan mulai merambah ke digitalisasi. Yang terakhir adalah lingkungan alam. Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai kekayaan alam sangat limpah. Dari emas, batu bara, sampai yang terakhir adalah Indonesia mempunyai cadangan nikel sebagai bahan baku baterai terbanyak di dunia. Nah, yang kedua juga terdapat satu hal yang negatif, yaitu kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomi. Peluang bisnis apa sih yang dapat kita ambil dari kekayaan alam Indonesia itu atau lingkungan alam Indonesia itu adalah sebenarnya bank bisa membiayai sektor komoditi, karena sektor komoditi masih merupakan andalan ekspor Indonesia. Ancamannya apa? Ancaman bisnisnya adalah dari regulasi. Contoh dari industri kelapa sawit kemarin sempat terhalang karena ada boikot dari Eropa. Nah, implikasi bisnisnya apa? Kalau menurut saya, implikasi bisnis yang bisa dibahas adalah bahwa bank dalam memberikan kredit seharusnya dimasukkan faktor kelestarian lingkungan, sehingga terhindar dari risiko-risiko yang terkait dengan lingkungan alam. Dari 9 faktor eksternal yang kita sudah bahas sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan. 1. Perekonomian Indonesia ke depan akan semakin prospektif. Kedua, perubahan demografi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, perubahan budaya dan teknologi mengubah perilaku konsumsi, distribusi, dan produksi. Ancaman yang ada adalah ancaman dari startup, dari fintech yang produknya hampir sama dengan perbankan. Terus ada ancaman lagi secara bisnis adalah kerusakan lingkungan. Dan secara politik ada ancaman dengan peningkatan korupsi di daerah. Dari kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil di atas, ada 2 rekomendasi yang bisa diambil, yaitu 1. KIB Hana Bank bisa fokus pada bisnis konsumer yang berbasis pada teknologi digital. Yang kedua, menjadi partner investor Korea di Indonesia. Kedua hal tersebut dapat memfokuskan bisnis KIB Hana ke depannya sebagai bank yang bersifat konsumer dan digital. Yang kedua, sebagai partner investor Korea yang ada di Indonesia. Dan tentu ini akan membantu KIB Hana dalam mengimplementasi visi dan misinya ke depan dalam beberapa tahun ke depan. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.